Jadi datanya harus dikumpulkan paling lambat hari Jumat agar kita bisa... Aku menundukkan kepalaku dan memasukkan pretzel ke dalam mulutku. Dani, kamu makan? Bosku balas menatap ke arahku. Aku menyeka mulutku ke punggung tanganku dan dengan pipi penuh makanan teredam. Tidak, tentu saja tidak. Ternyata di tengah rasa penasaranku untuk memakan pretzel yang enak, asin, dan renyah saat rapat kerja, aku lupa mematikan mikrofon. Ups. Hei, jadi aku Dani dan aku jatuh cinta dengan makanan. Kalian tanya kenapa? Ya, makanan satu-satunya hal yang selalu ada untukku. Di saat senang dan sedih, makanan tidak pernah mengecewakanku. Yang diperlukan hanyalah hamburger dengan keju ekstra dan kue keju karamel asin dan aku jadi cewek yang paling bahagia. Wah, aku mengeluarkan air liur hanya dengan memikirkannya. Tapi kemudian kecintaanku pada makanan hampir membuatku kehilangan segalanya. Beginilah ceritanya. Jadi setelah insiden pretzel, bosku memecatku. Langsung, aku tahu. Hal ini membuatku tak punya pekerjaan dan akibatnya tak punya uang untuk membeli jajan yang enak. Sungguh menyedihkan. Suatu malam aku sedang bersantai di sofa sambil menonton film dan melamun tentang makan triple coklat sundae. Lalu Jack, pacarku, duduk di sebelahku dengan semangkuk besar permen dan mulai bercerita tentang pesta ulang tahun rekan kerjanya. Permen. Aku mengambil segenggam dan mulai memasukkannya ke dalam mulutku. Terima kasih Jack. Dia tahu jalan menuju hatiku. Di sela-sela mengunyah aku tanya padanya, boleh kamu bawa pasanganmu? Aku mau ikut. Please. Dia mengangkat bahu dan berkata, tentu. Aku bertepuk tangan dengan kedua tanganku yang lengket. Pesta. Seru sekali karena pesta berarti akan ada makanan dan banyak jenisnya. Segera setelah kami tiba di sana, aku langsung menuju ke meja prasmanan. OMG. Ini luar biasa. Ada sandwich, pizza kecil, dan salad kentang. Aku mengangkat seluruh piring dan mulai menyendok makanan ke dalam mulutku. Kemudian seorang cewek muncul di sebelahku sambil mengerutkan kening dan berkata, permisi. Tolong, bisakah kamu tidak makan di luar piring itu? Dengan mulut penuh aku menjawab, oh, maaf, rasanya enak sekali. Lalu aku meletakkan kembali piring itu dan mengambil segenggam keripik kentang. Saat dia berjalan pergi, aku mendengar dia bergumam pelan. Rakus sekali. Akhirnya Jack meraih lenganku dan membawaku keluar dari sana. Dia merajuk dan hampir tak bisa menatap mataku. Jadi aku bertanya padanya ada apa? Ada apa? Dia mendengus. Apa kamu perlu bertanya? Kamu duduk-duduk sepanjang hari sambil memakan segala sesuatu yang ada di lemari. Lalu saat aku mengajakmu ke pesta teman kerjaku, yang kamu lakukan cuma makan. Itu sangat memalukan. Ini membuatku kesal. Kurasa mungkin aku bisa lebih mengendalikan diri saat makan makanan pesta. Dan aku kira aku perlu cari kerja. Selain itu, punya uang berarti aku dapat membeli jajanan yang lebih enak. Dan aku tidak perlu terus-terusan mengkonsumsi makanan Jack. Jadi aku bekerja part-time di bioskop lokal, di counter popcorn. Bau popcorn yang manis dan mentega itu, aku sangat menyukainya. Aku tidak dapat menahannya. Benda itu ada di sana menatapku dengan segala kelengketan emasnya yang hangat. Jadi di sela-sela melayani pelanggan, aku diam-diam memasukkan beberapa ke dalam mulutku. Apa yang kamu lakukan? Jantungku berhenti berdetak ketika aku mendengar suara familiar di belakangku. Aku berbalik dan menatap muka dengan manajerku. Aku langsung menyangkal. Aku tidak melakukan apapun saat popcorn muncul keluar dari mulutku. Mereka meneriakiku dan menuduh aku memakan semua keuntungan mereka. Sungguh tidak adil. Jadi kalian bisa menebaknya, aku dipecat. Lagi. Aku tiba di rumah lebih awal dengan wajah berlinang air mata dan sekantong penuh camilan coklat favoritku untuk menghiburku. Jack menatapku dari sofa dan bertanya ada apa. Aku merosot ke sampingnya, menarik bungkus cokbar dan berkata, aku dipecat lagi. Mau bagaimana lagi? Popcorn itu terlalu enak. Apakah dunia ini harus begitu kejam? Lalu aku menggigit coklatnya. Enak. Jack menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafas dan berkata, Dani, akui saja, kerakusanmu lah yang membuatmu mendapat masalah. Jadi apa? Aku menikmati makan, itu saja. Itu tidak menyakiti siapapun. Aku menyelesaikan sebungkus cokbar dan mulai membuka bungkus berikutnya. Jack menggelengkan kepalanya, lalu pergi. Terserah, aku tidak membutuhkan dukungannya, karena aku memiliki coklat yang enak untuk menghiburku. Enak. Suatu hari, seperti hari-hari biasanya, aku mencari jajan di rumah, tetapi tidak ada lagi. Aku tidak punya uang, jadi aku tidak bisa pergi ke toko.
Jadi aku menggunakan ponselku dan mencari video mukbang untuk menghabiskan waktu. Saat aku melihat dua cewek mengisi mulut mereka dengan kentang goreng yang dicelupkan ke dalam shake strawberry, aku punya ide. Tentu saja, kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Aku harus menjadi tukang mukbang. Aku bisa mendapatkan uang sambil melakukan apa yang aku sukai, memakan makanan. Itu kemenangan besar untukku. Untuk video pertama, ku buat sederhana saja. Hanya aku yang memakai kaos putih, ponselku sebagai kamera dan semangkuk besar spaghetti. Gilanya, orang-orang menontonnya dan mulai mengikutiku. Setelah beberapa video, popularitasku meningkat dan para penonton mulai menyumbangkan makanan dan uang kepadaku. Benar-benar gila. Namun seiring dengan hal tersebut muncullah permintaan video, seperti makan 3 bak ayam goreng dan 10 piring nasi goreng yang dilumuri mayo. Makan semua makanan ini memang agak menantang. Suatu kali saat aku sedang buat video makan hamburger, perutku mendapat jahitan dan harus berhenti. Seharusnya aku tidak makan pancake untuk sarapan lebih awal. Fansku kecewa karena aku hentikan tantangan dan aku merasa sangat tidak enak. Aku pikir jika aku ingin melakukan ini sebagai pekerjaanku, maka aku harus mulai berpuasa terlebih dahulu, sehingga aku bisa tampil sebaik mungkin untuk video tersebut. Wah, ini kerja keras. Suatu kali aku sangat lapar. Aku pergi ke lemari es dan mengendus keju. Namun ketika aku menyelesaikan sebuah tantangan, aku merasa sangat kenyang dan kembung sampai jadi mirip ikan buntal. Lalu ada rasa lelah. Aku sangat lelah. Aku tertidur pulas di bus menuju supermarket dan berakhir di kota aneh bermil-mil jauhnya. Aku harus menelpon Jack untuk datang menjemputku dan dia mengomel tentang hal itu sepanjang perjalanan pulang. Terlepas dari hal ini, aku terus melanjutkan video tersebut. Namun suatu hari seorang fans menantangku untuk melakukan tantangan besar, tantangan mie api. Jika kalian belum tahu apa ini, pada dasarnya ini adalah semangkuk besar mie paling pedas yang pernah ada. Aku menyesap mie-nya dan OMG, aku tidak bisa merasakan lidahku atau wajahku. Hidungku meler dan aku harus menjulurkan lidah untuk memastikan apakah lidahku masih ada. Ini terlalu berlebihan. Tidak mungkin aku bisa menahan hal ini lagi. Jadi aku mengganti mangkuk dengan mie yang tidak pedas dan berpura-pura sedang makan yang pedas. Setelah itu aku mengedit videonya dan hey, menurutku aku berhasil memasukkannya dengan baik. Meskipun aku hanya makan 1 suapan makanan pedas, hal itu terus membuatku menderita. Perutku keroncongan dan lidahku masih terasa kebas. Aku berbaring di sofa dengan botol air panas menempel di perutku dan mengasihani diriku sendiri. Jack duduk di sebelahku dan menatapku dengan prihatin. Dani, kamu harus menghentikan video ini dan mencari pekerjaan nyata. Dengan lidahku yang bengkak, aku berhasil berkata, makan di video adalah pekerjaan nyata. Jack menggelengkan kepalanya. Kerakusan bukanlah hobi. Semua orang menertawakanmu. Hello. Aku dibayar untuk makan dan video-video ini membantu banyak orang yang kesepian di luar sana untuk ditemani saat makan. Mereka tertawa bersamaku, bukan menertawaiku. Astaga, Jack kadang-kadang sangat menyebalkan. Saat tantangan mie pedas dan tantangan makan serangga yang aneh, aku menggunakan cacing jelly yang dilapisi coklat dan bukan yang asli. Berpura-pura menjadi hal yang biasa bagiku. Tidak lama setelahnya, artikel-artikel mulai beredar mengatakan aku tukang makan palsu. Postingan seperti dia selalu berpura-pura dan pantas saja dia masih sehat muncul di mana-mana. Setelah itu aku tidak punya pilihan selain makan secara live streaming. Banyak fansku yang mendorong hal ini, tapi ini adalah kerja keras. Tidak butuh waktu lama hingga berat badanku bertambah dan dalam sebulan aku sudah menambah 2 ukuran baju dan aku merasa sangat lemas. Suatu pagi ketika Jack melihatku mencari sesuatu di lemari pakaianku, apa saja untuk dipakai yang cocok untukku, dia menyarankan agar kami pergi jogging. Aku menetap jeans favoritku yang sekarang tidak bisa melewati pahaku dan setuju untuk pergi jogging. Aku sudah sampai di ujung blok dan wah, panas sekali dan aku tidak bisa bernafas. Aku sedang berjongkok sambil memegangi pagar untuk menopang ketika seorang wanita hamil lewat. Kamu sungguh inspirasi, berlari di usiamu dan setelah melahirkan. Bahkan tanpa yang satu ini, dia memegangi perutnya. Aku tak akan mampu mengatasinya. Apa? Apa dia mengira aku baru saja punya bayi dan aku sudah tua? Oh, bagus. Dan sekarang Jack pun tertawa terbahak-bahak. Aku merasa sedih. Apa aku benar-benar terlihat seburuk itu? Hal ini masih melekat dalam pikiranku. Jadi aku belanja online dan memesan beberapa pil penurun berat badan. Aku mulai meminumnya dan dalam seminggu aku mengalami jerawat parah, bau mulut, perut kembung, dan aku merasa seperti siput. Lalu suatu kali aku berada di dapur meminum pil ketika Jack masuk. Melihat apa yang aku lakukan, mengambilnya dari tanganku dan berkata, Dani, lihat dirimu.
Kamu berantakan. Kamu harus menghentikan pilnya dan menghentikan videonya. Aku lebih marah daripada tawon yang diganggu. Jadi aku merampas pil-pil itu darinya dan menendangnya keluar ruangan. Lalu aku berteriak, "Kamu tidak mengerti, tinggalkan aku sendiri." Jack tidak banyak bicara padaku setelah itu, dan aku melanjutkan aktivitas mukbangku. Tidak butuh waktu lama aku mencapai 100.000 subscriber. Untuk merayakannya aku live streaming dengan meja penuh dengan makanan favoritku, ayam goreng, pizza, donat, dan seterusnya. Aku sedang menjejali wajahku ketika aku merasa panas dan lengket dan ruangan mulai berputar. Aku berkata, aku merasa tidak enak badan. Lalu aku pingsan di tengah live streaming. Aku terbangun beberapa jam kemudian di rumah sakit dengan infus di lenganku, dan seorang dokter berwajah serius menatapku. Mereka memberitahuku kolesterolku tinggi, dan jika terus seperti ini, aku akan menderita diabetes dan pendarahan perut. Ya, begitulah. Aku menangis dan bersumpah bahwa aku akan membuat beberapa perubahan besar. Aku suka makan, itu tidak akan pernah berubah. Tetapi aku tidak bisa membuat video mukbang lagi. Sekarang, aku masih menikmati makanan, tetapi tidak lagi makan berlebihan. Oh, aku juga punya pekerjaan baru, bekerja di sebuah restoran. Dan hebatnya, aku berhasil menahan diri untuk tidak memakan semua makanan yang kelihatan lezat itu. Aku sedang dalam perjalanan menjadi versi diriku yang lucu dan percaya diri lagi. Dan mulai sekarang, jika aku senang, sedih, atau apapun, aku akan membicarakannya dengan Jack, alih-alih beralih ke makanan. Aku akan selalu menyukai makanan, tetapi aku rasa pada akhirnya aku menyadari bahwa aku mencintai kesehatanku. Dan juga Jack. Shh, jangan katakan itu padanya, itu akan membuatnya marah.